Perkenalkan aku Aca bersama rekanku. Hari ini Aku Lutfi. di Kopi dan obrolan hangat hanya di Kotak. Kita lagi di mana hari ini, Lutfi? Hari ini kita berada di Cactus Coffee. Mungkin ya ada yang belum tahu Cactus Coffee ini. Gimana tuh? Cactus Coffee merupakan salah satu pelopor coffee workspace. Nah, ini pertama di Jogja pada tahun 2016. Wow, oke. Keren ya, guys? Keren dong. Oke, siang ini kita mau bahas apa nih? Tema kita apa nih? Oke, tema kita apa, Cak? Kisah singkat menjadi store manager. Betul. Nah, kenapa sih ada store manager di suatu perusahaan gitu ya? Nah, store Jelasin. manager ini tuh penting banget karena dia tuh usaha untuk dijalankan secara operasional dan menyusun strategi agar perusahaan atau store itu berjalan dengan optimal. Wah, hebat juga ya ini ya. Betul. Oke. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mendatangkan narasumber. Kita hari ini pada siang hari ini yaitu Ridho Ibrahim Nafifi. Halo, kenalin namaku Ridho Ibrahim Nafifi, sapaan Ridho atau biar makin akrab dipanggil Uus juga nggak apa-apa. Oke, aku di Cactus sebagai store manager ya, dan sudah berkecimpung di dunia kopi hampir kurang lebih 10 tahun ya. Motivasi hidup saya ya bekerja sesuai dengan apa yang disenangi, kerjakan dengan ikhlas hati dan jalani sebaik yang kita bisa. Thank you. Oke. Halo. Silakan masuk, Kak. Halo. Gimana di sini ya? Iya, di sini silakan duduk. Mari, silakan duduk. Oke, ini dia guys narasumber kita pada siang hari ini. Silakan dulu, Kak. Silakan. Oke, kenalan dulu ini. Iya dong. Nanti biar kenal dong tentu nonton kita. Oke, sebelumnya kenalin, namaku Ridho Ibrahim. Tapi sebenarnya panggilan panggung ya atau panggilan di apa namanya kafe itu Uus. Oh, Uus. Oke, sering manggung. Biasanya Iya. langsung Persis panggil nggak tahu? Uus. Enggak ya? Uus, Uus. Tahu nggak komedi. Uus? Iya. Persis nggak persis ya? Dikit lah ya. Gini. Oke, di sini aku sebagai store manager ya di Cactus betul. Coffee Place ya. Cactus ini dia ada di apa? Jalan Pandian Sari ya, daerah Condong Catur, Depok Sleman, kayak gitu. Ya. Oke, sebagai store manager di Cactus nih Kak, boleh tahu nggak sih kegiatan apa aja yang dilakuin sebelum masuk ke Cactus Cafe ini? Jadi latar belakangnya Kakak tuh gimana? Oke, latar belakang ya. Kalau saya sendiri itu dari tahun 2016 akhir ya itu udah berkecimpung di dunia kopi lah. Oh. Jadi awalnya dari situ jadi barista. Oke. Ya, jadi barista di salah satu kopi angkringan lah itu di daerah kota dulu. Nah dari situ mulai terpikat banyak hal sama kopi. Akhirnya di tahun 2017 akhir saya memutuskan untuk buka coffee shop sendiri. Oh, jadi punya store sendiri. Ya, waktu itu zaman-zaman itu kan trennya kopi ini ya, kopi manual brewing kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak mungkin kalau kakak-kakaknya tahu kayak kopi-kopi manual brew itu nanti dia akan menjual minuman kopi dari origin atau daerah tertentu. Oh, Nah, jadi 2017 akhir itu saya mulai merintis kafe dengan konsep experience bar. Gitu. Yaitu di sana saya mulai banyak belajar, membuka kelas kopi juga waktu itu ya, karena memang banyak masyarakat masih belum mengenal ya. Kenapa sih kok kopi itu harus diseduh dengan alat-alat beragam, dengan bentuk-bentuk yang beraneka macam juga. Ya, banyak kan cara akhirnya itu buka apa namanya kelas juga. Nah, cuma di tahun 2020 awal saya memutuskan untuk menikah.
Nah, karena saya merasa waktu itu kan bisnis kopi yang saya jalankan masih di tahap perkembangan. Mm-mm. Nah, makanya saya habis itu rolling dulu atau saya stop dulu, pindah untuk jadi apa namanya kerja di bidang manajemen lah kayak gitu. Oh gitu. Nah, manajemen ini salah satunya saya sampai sekarang jadi store manager. Oh Oh, iya. dulu supervisor. Oh, Oh, supervisor. Supervisor di salah satu restoran. Iya. Terus sukses sekarang juga. jadi store manager di Cactus Coffee. Oh, Oke. oh, itu Gitu sih. pengalaman tuh yang dari kakak mulai jadi barista di angkringan itu atau Ya. mungkin ada pendidikan lain Iya. untuk Oke. mempelajari ngerti-ngerti kopi lainnya Kalau gitu. kalau kopi ya, kalau Hah? kopi sih saya mulai banyak belajar tuh ketika di kopi angkringan. Jadi memang juga kopi angkringan yang dulu saya bergabung itu dia konsepnya kan konsep manajemen SDM-nya ya. Konsep manajemen SDM-nya itu basicnya by edukasi. Oh, Oh, Ini boleh nyebut nama anunya nggak tuh? nggak apa? Nggak apa ya? Boleh. nggak apa-apa. Boleh. Namanya dulu Mungkin namanya aja. kopring. Tapi kayaknya Kopring. teman-teman udah nggak tahu. Udah Itu zaman kapan tahun berapa? 2016 Oh, 2016 pertengahan. 2016. Tapi 2020 kalau nggak salah tuh udah vakum tuh. Oh. Ya, itu dia manajemen SDM-nya cukup baik ya. Jadi kita trainingnya itu diedukasi, datang ke kebun kopi. Jadi waktu itu kita punya relasi kebun kopi di daerah Temanggung sama Jawa Barat. Nah, kita datengin. Lalu yang kedua apa namanya kita sering diikutin lomba-lomba Oh, iya, apa iya. namanya manual brewing dan sebagainya. Nah, itu awal mula saya Iya. belajar kopi. Oh, jadi kan tadi kan udah disinggung ya, Kak. Ya. Kayak punya outlet sendiri. Nah, itu kan pasti bikin outlet sendiri itu kan nggak mudah. Ya. Nah, itu gimana sih caranya? Kan itu juga awal-awal COVID juga. Oke. Kalau bicara yang bisnis yang pernah saya Iya. lakukan ya, itu sebenarnya kan sebagai prototipe aja atau Oh. sebagai percobaan sih waktu itu karena memang kali pertama. Mm-mm. Jadi dengan modal yang seadanya juga waktu itu, ya sebenarnya sih kalau apa, tadi bertanya apa lu? Kayak untuk menuju gimana sih cara bikin Bikinnya ya. kayak Oke. punya Kalau store bikinnya sendiri gitu. Ya yang jelas Kok bisa? apa namanya ada motivasi dulu ya. Oh ya. Ada motivasi karena waktu itu saya motivasinya bikin experience baru dan mau banget gitu. Jadi udah Akhirnya ya apa hal-hal apa aja yang disiapkan ya saya lakukan. itu Kak, karena Meskipun atas terbatasnya modal. kesenangan juga ya. Atas ya passion. Passion. Hobi. Oke. Oke. Ada lagi nggak mungkin Oke. perjalanannya menuju Ya ke itu? kalau yang pengetahuan tentang kopi ya itu dari 2016. Tapi kalau manajemen itu dulu saya sering ikut kelas apa namanya bootcamp gitu. Oh, Bootcamp ya. Saya ikut bootcamp itu tentang manajemen SDM itu pernah. Lalu yang kedua memang banyak dapat ilmunya itu sebenarnya dari terjun langsung sih. Dari terjun langsung ya, dari terjun langsung di awal itu tahun 2021 akhir yaitu supervisor di salah satu restoran. Ya, karena ilmu yang kita serap itu ternyata di lapangan tuh banyak harus dilakukan improvisasinya. Jadi banyak pengalamannya di apa namanya waktu kerja. Banyak banget ya guys, ternyata pengalaman untuk menuju ke store manager aja tuh perjalanannya panjang banget. Dan panjang juga. Nah, kan kita udah tahu nih latar belakang dari Kak Rido atau Kak Uus. Ada yang penasaran nggak? Setelah ini kita akan membahas tentang apa aja sih kehidupan sehari-hari dari Kak Rido ini. di store manager Cactus Coffee ini. Oke, akan kita lanjut nanti. Hai guys, balik lagi nih sama kita. Seru banget ya, Ca. Kita udah muter-muter di Cactus Coffee. Betul, kemana aja sih, ada apa aja sih kok sampai kita muter-muter di Cactus Cafe ini?
Santu ada ruangan indoor, ada Wah. ruangan outdoor, sama ada meeting roomnya tadi, Cak. Wow. Terus tempatnya Keren. juga cozy-cozy abis, Instagramable. Instagramable banget buat anak-anak Gen Z yang butuh spot foto yang Instagramable yang bagus tuh kalian boleh ke Cactus Coffee. Betul. Nggak cuma tempatnya yang bagus, tapi kopi-kopi di sini tuh enak-enak. Wah, kita langsung ajak aja ya, Mas Uus, buat review Review kopi. kopi-kopi yang ada di sini. Boleh. Silakan. Yang punya saya Yang ini. ya? Oke. Kita review produk Anda sendiri. Jelas enak. Wis. Punya kakaknya apa ya? Ini ada varian apa ini? Soft. Sos Oh, latte sos. ya, Oh. latte. Kalau ini spesial ya. Ini spesial. Ya, itu Enak lah, Yes. kayak dua ada ini, rempah-rempahnya. signature kita itu. Oh, Jadi emang kita dulu sebelum tren kopi rempah, Kaktus di tahun 2016 tuh udah punya gitu. Apanya sih kok? Rempah-rempah. Sebenarnya rempah-rempahnya ini nanti lebih ke kayu manis. Mm-mm. Sebenarnya ada hint of ini apa cengkehnya. Oh. Jadi ada sedikit kayak karakter rasa cengkehnya itu ada agak pedas-pedas sedikit kan. Nah, itu dari cengkehnya. Oh, ngerasain yang kayu manisnya itu Kayu sih. manisnya lebih nonjol memang. Oke. Itu sih. Kita kan udah nyobain kopi nih, Iya. ya kan? Kalau boleh tahu nih, apa aja sih yang dilakuin sama kakak nih sebagai posisi di sebagai store manager di Cactus Coffee? Sorry. Store manager ya, store manager di Kaktus. Sebenarnya kan di semua perusahaan itu memiliki hierarkinya masing-masing. Nah, kalau di Kaktus ini hierarki tertingginya itu adalah store manager. Jadi store manager ini dia punya fungsi atau punya tanggung jawab semua hal yang kaitannya dengan si usaha yang dijalani tersebut kayak gitu. Nah, yang kalau dijabarin ya, yang pertama itu kaitannya dengan operasional. Jadi kayak misal bangunan, sejauh kita ngitung ya, maksudnya bangunan ini itu akan direparasi atau direnovasi berapa tahun lagi dan sebagainya. Lalu pembaharuan meja furnitur, meja kursi ini berapa tahun lagi dan sebagainya. Lalu hal-hal lainnya mungkin kaitannya seperti maintenance tempat ya, kayak misal AC, kebun dan sebagainya itu yang handle store manager. Jadi kayak RAB gitu dari ya, kakak. forecasting. Oke. Lalu yang kedua kaitannya dengan sumber daya manusia. Jadi jadi store manager ini juga mengelola ya bagaimana agar Cactus Coffee ini berjalan lancar. Jadi berjalan lancar atau tidaknya itu kan tergantung karyawannya seperti apa. Di sini store manager itu memainkan atau berperan sebagai pengelola sumber daya manusianya. Nah, kalau saya di sini itu saat ini ya membawai 4 departemen. Apa aja tuh, Kak? Ya, itu ada departemen bar atau barista. Lalu ada departemen service, itu nanti ada tim server, itu kaitannya nanti dengan pelayanan langsung terhadap customer. Yang ketiga ada departemen cook atau kitchen ya. Jadi hubungannya itu kaitannya dengan memasak, menyiapkan snack dan sebagainya. Lalu yang terakhir departemen cleaning. Jadi kaitannya dengan kebersihan area seperti itu. Oke. Mungkin boleh tahu kesibukan setelah di cafe ini ngapain aja, Kak? Ada kerjaan lain kah atau ngurusin apa? Lebih ke kalau saya kan di atasnya saya ada owner ya. Jadi kalau saya lebih ke laporan. Jadi laporan apa aja sih yang harus saya laporkan lah. Iya. Kalau harian ya mungkin harian ya ini kayak controlling aja. Ada yang nggak beres kah atau ada apa kayak gitu, itu saya baru ngecek. Gitu sih. Oke. Kalau gitu kayak misalnya nih kakak berinteraksi itu sama barista sama tim lainnya tuh tiap hari kah? Interaksi ini berarti apa? Interaksi pekerjaannya? Iya. Ya itu dipastikan hampir tiap hari sih. Dan tiap hari kan saya selalu controlling sering kesini ya. Jadi pasti ada
komunikasi. Oh, oke. Berarti kakak ini cuma di store manager, jadi nggak terlibat langsung buat pembuatannya gitu ya? Kayak semisal ngajarin Produksi dia, iya, ini ya. Lebih ke kopinya. training aja kalau misal kita ada staff baru, Oh, itu baru sih turun training, training. ngajarin Tapi gimana-gimana. tapi mut-mutan ya. Kok gitu? Nggak, kadang kan kita udah punya staff yang ahli. Jadi Oh, kadang saya sering ke staff. jadi kakaknya Nggak nggak gitu nggak sih. harus kakaknya yang Ya, handle. ya, kadang ya karena saya dulu basicnya kan barista juga, Iya. jadi suka bikin kopi. Kadang buat ngelampiasin kangen ya, yang Mm-mm. training saya yang turun tangan. Oh, kalau kangen aja, kalau nggak Iya, mood tadi kalau nggak kangen. mau. Iyalah, kalau nggak kangen kan Oh, nggak nganu. Sesuai Nggak mood nganu. ya. Sesuai nganu, mood. sesuai mood aja. Oh, Nggak, karena kan memang tugas training tuh sebenarnya bukan tugasnya store store manager. manager. Atau store manager Betul. hanya bertanggung jawab untuk mengawasi saya. Mengawasi saja. Oke. Oke. Kalau misal nih, berapa jam sih Kak buat ngehabisin atau ngurus bisnis kopi ini setiap harinya tuh? Kalau sekarang sih saya cuma butuh waktu 3 sampai 4 jam untuk kontrol aja kan maksudnya. Oh, Atau apa itu? kayak ya ngurus bisnis kopi tiap harinya mungkin Iya, Berapa dari jam hari ke hari gitu? kan? Iya. Hari-harinya Dari tuh hari berapa jam sih kerjanya efektif gitu? di 3 sampai 4 jam untuk Oh, kontrolnya ya. Heeh. Selebihnya saya biasanya jalan-jalan, maksudnya ngerjain di tempat lain sebelumnya, karena kaitannya dengan office. Tapi kalau dulu ya ini karena ya nyambung dengan cerita yang sebelumnya ya, saya tuh bisa menghabiskan waktu ya di tempat kerja itu sampai 12 jam. 12 jam. Ya, itu Cukup melakukan panjang. apapun sih ya. Controlling, apalagi kalau ini ya kafenya itu masih baru gitu. Iya. Nah, itu biasanya bisa nyampe 12 jam saya ada di sini. Oh. Jadi itu nggak capek Kak? Ya karena mungkin seneng banget ya, maksudnya udah passion di Passion. dunia Oh, seperti kesenangan ini ya. tadi Ya, dan Kesenangan. pelampiasan apa namanya stresnya kan di situ. juga di kerjaan juga kalau saya. Oh, malah kerjaan malah bikin nggak Iya, stres. ya kerjaan malah bikin nggak stres. Keren saya. nih. Ya. Keren. Karena kerja di passion. Harus dicontoh sih Penting itu ya. guys. Iya kan? dong. Kalian kok nanti kerja harus sesuai passion biar Iya. nggak nyusahin hidup juga gitu Biar loh. nggak stres. Iya. Heeh. Selanjutnya nih Kak, gimana sih caranya lah Kak buat bagi waktu gitu, aktivitas di outlet, terus kayak proses produksi atau manajemen administrasi. Proses administrasi itu Ya kayak tadi kayak menyusun RAB gitu-gitu. itu biasanya Bagi waktunya. kalau dari timeline ya itu di akhir bulan kita 5 hari itu nyusun RAB. forecasting atau budgeting untuk bulan depannya. Oh. Itu kurang lebih selama sebulan. Iya. Nah, terus nanti di awal bulan kita controlling, memastikan bahwa forecasting ini di bulan ini akan berjalan aman. Nah, biasanya di pertengahan bulan atau di akhir bulan di tanggal 25 itu kita udah di tanggal 24 itu kita udah mulai merekap atau apa namanya mengevaluasi ya mungkin bahasanya, mengevaluasi apakah bulan ini tercapai sesuai target atau tidak. Workflow-nya seperti itu. Oke. Tadi kan udah disinggung ya guys ya, kita tuh kalau kerja sesuai dengan passion kita itu nggak bikin stres. Betul. Nah itu pasti ada tips and triknya. Oke. Kalian penasaran? Oke, tunggu kita kembali lagi ya. See you. Halo guys, kembali lagi dengan kita. Nah, kali ini kita sudah sampai di segmen terakhir nih. Kita apa sih? Kita akan membahas tip and trick. Nah, Kak, kita mau tanya nih. Oke. Tips and trick buat anak muda sekarang kayak biar manajemen waktunya tuh produktif gitu. Seperti apa tipsnya? Tipsnya ya? Iya. Ya, sebenarnya anu sih, tiap orang beda-beda. Oke. Pasti. Tiap generasi juga treatmentnya beda-beda. Cuma kalau aku pribadi itu bagaimana cara memanage waktu biar produktif ya wis. Ya wis. Hal-hal yang sifatnya membantu fisik kita siapa aja sih, kayak misal olahraga,
bangun pagi dan membuat to-do list. Itu to-do basic dan list. menurutku udah cukup sih, nggak perlu yang jelimet-jelimet lah. Tapi mungkin kalau anak sekarang dibantunya mungkin dengan aplikasi ya kan, Oh iya ada iya, sekarang ada. aplikasi reminder atau apa, itu saya kurang paham. Jadi kayak bikin planning gitu ya, Ya, apa yang dia lakuin hari ini tuh harus betul. terplanning. Ya itu kalau saya yang basic-basic itu sama ya, utamakan sholat lah saya. Masya Allah, tabarakallah ya guys ya. Oke, tips selanjutnya nih Kak, gimana tuh saat ngalamin tantangan terbesar yang Kakak alamin dalam membangun branding kaktus ini? Tantangan terbesar, apa ya? Kalau jujur, tantangan terbesar dalam branding kaktus tuh mungkin lebih ke ini aja sih Kak. Brand positioning dari kaktus sendiri. Itu saya butuh waktu cukup lama untuk apa ya? Mencari lah. Maksudnya kayak kaktus tuh dia arahnya tuh mau tak kemanain sih. Maksudnya gini, di era dunia coffee shop tuh lagi berkembangnya kayak apa sih, skena-skenaan, terus coffee shop yang model-model nongkrong dan sebagainya, apa live musik ya mungkin ya. Oh iya, Ya, banyak kaktus sekali. tuh sebenarnya bisa ke arah itu semua, tapi brand positioning yang baik itu seperti apa sih? Nah, aku dapat titik di mana kaktus itu apa namanya cocoknya di working space. Tak tekenin banget ya di CO working space tuh yo baru di awal 2024 sih. Jadi emang di tahun 2023 itu segala event tak lakukan lah di sini, segala acara, segala strategi. Kayak dulu kita pernah ada acara kayak karaoke, kita pernah acara event apa namanya gathering kayak gitu-gitu. Jadi semuanya tak. Nah, di 2024 awal tuh kita udah mengerucut lah. Jadi ternyata kaktus ini adalah sebuah coffee shop ya yang dia itu menjual working space yang fokusnya itu kita punya ruang kerja untuk meeting, untuk gathering ya, untuk event-event Zoom meeting yang membutuhkan ruangan yang kedap, tenang. Nah, itu kaktus coffee lah. Wih. Ini Cak, sebelum kita tutup teman-teman ya, mungkin ada kata-kata motivasi buat teman-teman, Mas. Motivasi Motivasi kayak wah biar iya nih harus kayak gini nih gitu. Apa? Motivasinya apa ya? Ada lah harusnya. Motivasi saya satu, gas gue. Jadi Mungkin, apapun. Kalian tahu festivalis nggak? Nggak tahu ya. Festivalis. Teman saya sih ada yang Saya tahu suka ya. sama band itu. Saya tuh penikmat festivalis dari tahun 2016. Oke. Nah, itu masih zamannya bukan FST, VLST, tapi festivalis. Nah, dia kan punya judul lagu gas tuh. Nah, itu satu lagu itu yang bikin saya tuh maksudnya termotivasi bahwa hidup ki wis kerja keras wae. Kan banyak motivasi lebih baik kerja cerdas daripada kerja keras kan. Nah, aku prinsipnya adalah ya udah kerja keras aja, karena kerja keras tuh akan menuntun kalian menjadi orang yang lebih sukses lah. Kalau aku itu sih. Aku hari ini percaya. Ada yang bisa nyanyiin nggak? Nggak bisa. Kebetulan nggak ada. Mungkin teman saya mungkin mau bisa kayaknya. Siapa? Kayaknya ada sih. Bisa. Ya, itu. Jadi kalian, tapi masing-masing ya. Kalau aku itu, kalian dengerin aja lagu gas. Itu mantra sih, mantra di tiap pagi hari ya. Selain saya baca Al-Muq ya, jadi saya juga mendengarkan festivalis. Masya Allah. Gas. Gas. Ya, itu motivasi saya. Motivasinya adalah lagu Gas. Oke. Wah, kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol hari ini sama Kak Rido ya. Keren banget sih. Uus aja. Kak Uus, kita relate ya, kita ini. Kak Uus. Oke, nah segitu dulu ya obrolan dari kita. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih juga kepada Kak thank you Uus banget. atas waktunya. Terima kasih banget dari Kotak Show ya. Iya. Yang sudah memanggil saya. Terima kasih. Oke, dan jangan lupa pantau terus Kotak setiap hari Jumat di RTV.
kopi dan obrolan hangat hanya di Kota. Bye-bye. Musik. Mengenang bagaimana ini bermula. Ayo. Jalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa dan jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa. Yeay. 1, 2, 3, gas. Apa sih?